Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar siswa-siswa semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mata pelajaran gambar teknik manufaktur pada KD 3.2, yaitu memahami konsep dasar komputer aided design and drawing, dan sekaligus pada KD 4.2, yaitu mendemonstrasikan piranti sistem pendukung komputer aided design and drafting. Baiklah, kita mulai saja pada materi kali ini. Pertama, kita buka dulu aplikasi Autodesk Inventor. Pada aplikasi ini saya menggunakan Inventor tahun 2020. Kita buka dengan cara mengklik shortcut yang ada pada layar komputer Anda. Kita tunggu dulu bentar, tampilan layar Autodesk Inventor akan tampil seperti ini. Kemudian ini akan loading untuk beberapa saat. Pada kesempatan ini yang saya akan jelaskan adalah bagaimana cara kita mendirectory file atau mengatur file project yang kita buat, kita atur supaya file-file itu terkumpul dalam satu folder. Biasanya kalau kita membuat kemudian kita tidak mengatur file-file tersebut biasanya akan bergabung dengan file-file yang lain, dan itu membingungkan pada saat nanti kita sudah membuat project yang jumlahnya banyak. Caranya untuk membuat directory file atau pengaturan file supaya file-file project kita terkumpul dalam satu folder, ada dua cara. Yang pertama, kita klik menu New, kemudian kita pilih project. Di sini sudah ada project-project yang saya buat, dan saya ingin membuat folder baru untuk project saya yang baru. Kita klik new, kemudian kita pilih new single user project. Tidak usah kita pilih yang new file project, karena new file project ini adalah, kalau kita pilih ini akan terhubung dengan Autodesk file, tapi kita pilih saja new single user project. Kemudian next. Setelah next, di sini kita akan mendapatkan tampilan layar pada komputer Anda seperti ini. Kemudian project itu kalau kita mau rubah namanya, kita rubah pada project name ini. Misalkan saya rubah namanya menjadi piston. Kita rubah menjadi foldernya itu adalah piston. Dia akan tersimpan di folder C user, nama komputer saya awareness, kemudian dokumen, inventor, dan inilah folder yang baru kita buat. Kemudian kita next, kemudian kita finish. Di sini akan ada keterangan bahwa folder tersebut belum aktif. Apakah Anda mau membuatnya? Karena saya mau membuat folder yang saya beri nama piston tersebut, maka saya klik OK. Kemudian folder piston akan muncul dan diberi tanda centang aktif. Kemudian
saya down. Setelah itu folder tersebut akan muncul pada Explorer, kemudian pada dokumen, kemudian pada inventor, kemudian nama piston akan muncul. Di sini nama piston belum ada part-partnya atau projectnya yang belum kita buat tersebut. Tapi sebagai contoh, misal di folder saya yang lain ada bell drive, ini di sini sudah ada part-partnya karena saya sudah selesai untuk penggambaran bell drive, sehingga ini tidak akan membingungkan saat kita mencari file-file yang sudah kita buat. Saat saya mencari file yang saya buat bell drive, maka saya akan mencari sini. Saat saya cari file yang bike life, saya cari sini. Sedangkan pada folder yang baru saya buat, yaitu piston, ini belum saya buat gambar partnya. Nanti ini akan saya buat, kita buat ini. Itu cara yang pertama. Kemudian ada lagi cara yang kedua, yaitu dengan cara kita klik saja langsung di project, kemudian new, sama seperti langkah yang pertama, kemudian pilih new single user project, next. Sebagai contoh, saya buat folder ini, saya beri nama pintu gerbang. Saya beri nama pintu gerbang, kemudian next, kemudian saya klik finish. Sama seperti tadi, bahwa nama folder pintu gerbang tersebut belum eksis, belum aktif, belum dibuat. Apakah Anda mau membuatnya? Saya klik OK. Sehingga di sini folder pintu gerbang dengan tanda centang ini berarti sudah aktif. Tinggal kita membuat komponen-komponen gambar part yang akan kita buat untuk menyusun sebuah pintu gerbang. Kemudian klik done. Begitu untuk tutorial pertama kali ini. Jadi directory file itu adalah hal yang sangat penting, di mana kita akan membuat file-file project tersebut menjadi dalam satu folder. Ini akan memudahkan saat kita sudah membuat project yang sudah banyak. Apabila kita tidak membuat folder atau kita tidak mengatur folder tersebut, maka folder ini akan bergabung dengan folder-folder yang lain. Part-part ini yang terdapat di dalam folder bell drive akan bergabung dengan backlight. Kemudian ada folder frame generator. Ini akan membingungkan saat kita mencari file-file tersebut, di mana file-file tersebut biasanya akan kita pindah atau kita kirim, bisa kita kirim ke siswa atau ke komputer yang lain atau ke flash disk. Itu akan memudahkan kita dengan cara kita membuat directory file atau mengatur file-file tersebut. Demikian untuk tutorial pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan protokol kesehatan. Semoga sukses selalu untuk siswa-siswa saya yang berbahagia.